Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan bahas tentang operasi himpunan. Tereng teng. Himpunan punya operasi. Wow. Oke. Kalau dibilangin kita punya apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya kan? Di bilangan bulat, bilangan pecahan dan seterusnya. Udah pernah bahas ya, berkaitan dengan bilangan bulat. Maksudnya dibahas di sekolah. Nah, sekarang kita bahas tentang himpunan yang punya operasi. Wah, berarti bisa dijumlah, dikurang, dikali, dibagi juga, Kak. Nah, kita bahas satu per satu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol yang sebelah sini nih, cut cut cut. Nah, itu dia apa itu tombol subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, ini dia. Bukan tambah-tambahan ya, kurang-kurang ada nanti. Tapi di sini bukan tambah-tambahan, ini berkaitan dengan A union atau gabungan B. Kita ngomongin union atau gabungan. Nah, apa ini? Gabungan. Himpunan A digabung himpunan B. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah dua himpunan itu ya digabung. Aduh, maksudnya apa? Contoh aja lah langsung ya. Langsung maksudnya begini, misalkan kita punya himpunan A nih. Himpunan A itu misalkan satu 2 3. Kemudian himpunan B misalkan kita punya 2, 4, 5. Nah, gitu kan. Nah, yang disebut dengan A union B atau A gabung B adalah ya digabunglah anggotanya. Anggotanya ya satu 2 3 2 4 5 ya digabung. Cuma angka yang sama nggak usah ditulis berulang. Di sini kan ada angka yang sama nih 2. Ini nggak usah ditulis berulang, ditulis sekali aja. Jadi ada satu, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Udah selesai. Gampang ya. Jadi kalau ngomongin union atau gabungan berarti gabung aja anggotanya apa? Apa ada yang sama? Ada yang sama ditulis sekali. Kalau misalkan nggak ada yang sama ya campur semuanya, masukin semuanya. Oke, paham ya? Coba kita coba lagi yang lain. Misalkan kita punya A-nya berapa ya? A-nya misalkan kita punya 1, 3, 5, 9. Kemudian di sini kita punya 7 8. Berarti gabungannya gimana? Ya udah 1, 3, 5 diurutin ya. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, udah gabungan antara kedua himpunan tersebut anggotanya. Oke, paham ya? Itu berkaitan dengan union atau gabungan. Tapi kalau di diagram Venn gimana, Kak? Kan sebelum kita udah bahas diagram Venn tuh. Oke, diagram Venn ya. Kita kalau diagram Venn itu berarti dia bagian yang digabung adalah ya dua elips atau dua lingkaran itu kita gabung. Contohnya misalkan di sini kita punya cut 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 ada A, ada B. Misalkan misalkan A sini B, maka yang disebut dengan gabungan adalah ya ini kita arsir dua-duanya. Nah itu dua-duanya ikutan. Atau kalau misalkan kita punya bentuknya ada teriris ya, A sama B gini kan, sini ada A, di sini ada B, himpunan A sama B ada yang sama kayak tadi yang contoh yang pertama. Ya berarti kalau gitu irisan semuanya atau lingkaran A sama B nya kita arsir semuanya. Itu berkaitan dengan union atau gabungan, operasi himpunan. Nah, oke, paham ya. Nah, kemudian operasi yang selanjutnya kita punya intersection atau irisan. Tadi kalau tadi simbolnya U, kalau sekarang simbolnya kayak N ya, ke bawah, membuka ke bawah. Nah, intersection atau irisan itu apa? Intersection atau irisan itu adalah, nah kalau yang tadi kan ada tuh A-nya ada berapa tadi ya? Lupa saya. 1, 2, 3. Misalkan gini, kemudian yang B-nya adalah 2, 4. Nah, di sini ada yang sama tuh. Siapa? Angka 2. Dia ada di A, ada di B ya. Berarti kalau gitu ya intersectionnya atau A iris B-nya atau bahasa gampangnya adalah anggota di A dan B. Anggota A dan B alias anggota yang ada di A dan B maksudnya adalah si 2. 2 doang. Iya kan yang sama ada cuma angka 2 doang. Nah, berarti cari yang sama di antara kedua himpunan tersebut. Udah gitu doang, gampang ya. Nah, terus kalau di diagram Venn-nya gimana, Kak? Dia diagram Venn-nya itu bentuknya kayak yang tadi ya. Misalkan kita punya diagram Venn-nya di sini S,
kemudian himpunannya beririsan nyatu di sini A, di sini B. Nah, yang disebut dengan irisan di situ adalah yang tengah-tengah ini nih. Nah, itu dia, ini irisannya. Jadi A iris B adalah yang ini. Ya, cut. Nah, yang kena di keduanya ya, itu berkaitan dengan irisan dua himpunan atau intersection, bagian daripada operasi himpunan. Oke, lanjutnya kita punya difference atau selisih. Nah, ada pengurangan juga ya teman-teman, ada pengurangan juga sama kayak bilangan dong. Nah, difference itu atau selisih itu apa? Bacanya adalah yang gampang ya, yang gampang versi saya adalah ini anggota A yang bukan B. Waduh, gimana tuh? Anggota A ya, misalkan mereka punya intersection atau irisan, mereka ada anggota yang sama. Nah, kita cari yang kiri A, berarti kita baca dari A yang kiri ya, A yang bukan B. Kalau B kurang A berarti anggota B yang bukan A, jadi kita baca dari kiri. Aduh, pusing. Oke, kita terus gimana Kak ini? Contohnya aja deh. Nah, contohnya kita bahas. Oke, sabar. Contohnya misalkan kita punya A, di sini adalah 1 2 3 4 5 lagi. Terus kita punya B-nya tadi berapa ya? 2 2 4 6 lah misalkan. Nah, gitu. Nah, yang disebut dengan A iris B itu apa Kak? A iris B berarti anggota A, lihat anggota A. Nggak muat nggak apa-apa di sini ya. Kita lihat anggota A yang sama dulu deh, yang sama dengan B. Yang sama dengan B itu 2 Kak. 2. Oh ya 2 tuh. Terus apa lagi? 4. Nah, 4. Kita coret yang sama. Kita coret. Nah, anggota A yang kita coret nggak usah ditulis. Berarti kalau gitu tinggal 1, 3 sama 5. Nah, jadi anggota A yang bukan B adalah 135. 135 nggak ada di B kan? Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Jadi kita baca dari kiri, A kurang B adalah anggota A yang bukan B atau yang nggak ada di B. Kita coret yang sama dengan B, maka muncullah di situ 135. Itu disebut dengan difference alias selisih. Nah, terus kalau gitu, kalau misalkan di diagram Venn, kalau yang ada kayak gini gimana, Kak? Nah, caranya adalah hapus dulu. Nah, A kurang B. Nah, jadi ceritanya mereka Ceritanya mereka di diagram Venn-nya teriris ya. Teriris. Nah, di sini ada A, di sini ada B. Di sini ada A, di sini ada B. Nah, selisihnya adalah ya berarti anggota A yang nggak ada di B, yang mana? Yang di sini nih. Nah, alias hanya B ya. Ini adalah A minus B. Ya, artinya apa? Artinya kalau bahasa kita ya hanya A ya. Jadi nggak boleh kena yang himpunan lain. Nggak boleh kena himpunan B. Jadi cuma A doang. Oke, itu berkaitan difference atau selisih daripada himpunan, masih masuk bagian daripada operasi himpunan. Oke, lanjut. Berikutnya A komplement. A pangkat C, sorry. A pangkat C. Ini komplement. Maksudnya komplement apa? Komplement itu adalah bahasa gampangnya yang bukan. Karena si C-nya itu di pangkat A, berarti yang bukan A. Yang bukan A. Maksudnya ya berarti pokoknya selain anggota A adalah itu disebut dengan komplement daripada si A. Contohnya Kak, contohnya nih, sabar ya, dihapus dulu. Nah, contohnya misalkan kita punya semestanya adalah 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita punya A-nya di sini misalkan 2 3 4. Kita punya B misalkan kita punya 1 sama 6. Maka A komplement adalah yang bukan A di sini semuanya. Pokoknya yang bukan di A deh. Coba kita lihat di semestanya aja ya. Semestanya coba kita lihat yang sama dengan A. Yang sama dengan A 2 Kak. Sini semestanya. 3 juga. Kemudian 4 juga. Nah, gitu. Terus gimana Kak? Ya coret. Berarti sisanya di semesta apa? 156. Nah, itulah si yang bukan A 156. Jadi di semesta itu B, berarti B nggak penting ya. Di semesta itu
yang enggak ada di A ya, yang enggak ada di A siapa? Kalau kita coret yang ada di A, berarti sisanya aja, yaitu 1, 5, 6. Oke, itu berkaitan dengan A komplement. Ya, paham ya? Itu berkaitan dengan bagian daripada operasi himpunan. Oke, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum.